Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas kasus Sumbang. Ya, jadi kejadiannya tanggal 17-18 Agustus 2021. Ya, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih belum terungkap. Ya, jadi para teman-teman warganet, teman-teman youtuber juga sampai frustasi. Ada apa, mengapa gitu ya, ada tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Jadi pertama kasus ini awalnya tangani Polsek, pindah ke Polres, berikutnya pindah ke Polda Jabar, dan diturunkan tim dari Mabes Polri, tim otopsi terutama, tim reserse juga datang, ahli-ahli dari Mabes Polri sudah datang. Ya, tapi sudah 2 tahun lebih belum terungkap. Nah, ini menjadi pertanyaan, jadi tanda tanya 3 kali, tanda tanya yang gede-gede gitu ya, tanda tanya. Jawabannya menurut polisi, nah ini dia, belum, ini waktu sketsa ya. Polisi sebut tingkat kesulitannya tinggi ya. Belum ada dua alat bukti katanya. Ini waktu pengeluaran sketsa, rilis sketsa. Jadi belum ada pengeluaran dua alat bukti, dan juga tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Saksi yang melihat secara langsung. Jadi dua faktor itu membuat tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kita kembali lagi ke rumahnya. Nah, ini koordinatnya ya. Ini koordinat penting banget nih ya. Nah, jadi saat kejadian tanggal 17-18 Agustus 2021 ya, kita kaitkan aja 17-18 Agustus itu kan pada saat itu PPKM. Nah, pertama itu. Kedua, pada saat Agustus itu 2021 itu bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan baik bagi umat Islam ya. Jadi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak berbuat baik pada bulan Muharram. Jadi kalau kalender Islam itu semuanya dianjurkan berbuat baik. Pada bulan Ramadan diwajibkan berpuasa ya, agar bertakwa gitu ya. Jadi yang kuat berpuasa sepanjang hidupnya itulah orang-orang yang bertakwa ya, tapi juga harus sholat ya. Jadi gitu, itu bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Dan bulan Muharram ini dianjurkan berbuat baik sebaik-baik mungkin sebagai manusia ya. Jangan koruptor, jangan korup, jangan jualan narkoba, jangan jadi cewek BO apalagi, itu parah itu. Dan juga jangan berbuat kejahatan lainnya gitu ya. Tapi ini sebaliknya, kejadian di pembunuhan di Subang ini terjadi pada bulan Muharram ya. Alangkahnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah pembunuhan di bulan Muharram lagi ya, gitu loh. Jadi nah, berikutnya PPKM ya. Pada saat PPKM ini, PPKM itu banyak rahasia atau pemeriksaan ya. Jadi disekat-sekat gitu. Ditanya sudah pakai masker, apakah sudah ada pemakaian masker wajib, dan berikutnya sudah apakah disuntik vaksin yang pertama. Ya, nanti harus kasih lihat sertifikat vaksin Peduli yang di print out dari aplikasi Peduli ya. Itu jadi pada saat itu PPKM. Kejadian kalau menurut Dokter Hasri dari Mabes Polri ya, ahli forensik yang terkenal, bahwa kematian Ibu Tuti itu jam 2 sampai jam 4 perkiraannya. Ini kan pasti diperkirakan secara statistik, dibuat range ya, range kematiannya sekitar jam 2 sampai jam 4 itu Bu Tuti. Jam 4 sampai jam 6 itu Amel jam kematiannya ya. Kita kembali lagi, jam kematian Ibu Tuti jam 2 sampai jam 4. Kalau kita ambil jam 2 aja awalnya atau jam 3, itu berarti pelaku kan masuk sekitar jam 2 juga datang ke lokasi ya. Siapakah pelaku ini?
pada PPKM berani datang berkeliaran, ya pasti orang ahli nih, bukan orang sembarangan, ya. Di antara pelaku itu pasti ada yang ahli, yang menemani pelaku utamanya, ya. Karena dia berani keluar pada saat PPKM dan dia tahu akan kena razia nantinya, dan makanya dia nggak mempersiapkan dengan senjata, baik pistol, senpi maupun pisau. Jadi alat pemukul yang mematikan itu kemungkinan besar papan penggilasan yang dipukul berulang-ulang kali kepada ibunya maupun anak putri cantiknya itu, Amel, gitu ya. Nah, kalau lihat dari hasil otopsi berikutnya bahwa dikatakan kepalanya hancur ya, tulang-tulang apa itu otaknya, sekitar otak itu juga, terutama Ibu Tuti dan Amel juga itu luar biasa ya. Jadi, dipukul berkali-kali pakai itu sehingga akibatnya tengkoraknya hancur. Jadi kalau kata Ibu Dokter Hasri, pelakunya psikopat, kejam, sadis, raja tega, ya. Luar biasa, jahat, kejam, sadis, luar biasa. Memang tugasnya datang untuk membunuh, ya. Jadi pelaku itu udah menguasai situasi PPKM dan kemungkinan ada orang ahlinya ini, ya. Siapa ini yang menemani gitu, yang berani menemani pelaku datang ke sana, menjamin keamanan, tidak ada razia, tidak kena tidak bawa senjata gitu ya. Jadi yang mengarahkan pelaku ke sini, ke rumah Ibu Tuti itu pasti ada orang ahlinya itu harus dipelajari lagi itu, yang membuat akhirnya kasus ini juga sulit gitu ya, sulit dipecahkan secara scientific investigation karena data barang bukti kurang dan juga tidak ada saksi yang melihat langsung gitu loh. Itu dua kata itu penting yang harus dipelajari juga. Tidak ada barang bukti, belum cukup barang bukti, dan tidak ada saksi yang melihat langsung. Itu dua kata itu yang berbeda diucapkan oleh kepolisian. Itu perlu disimak baik-baik gitu ya. Jadi kedatangan itu juga pada saat PPKM hanya orang yang bernyali tinggi dan niat jahat, itu berani keluar malam-malam itu untuk melakukan eksekusi, karena harus selesai dengan malam itu juga gitu loh. Udah dia targetkan gitu ya. Kalau orang biasa atau pendatang dari daerah, nggak mungkin, daerah lainnya ya, katakan pendatang dari Bekasi atau Jakarta atau pendatang dari Bandung, dia kan nggak menguasai lapangannya dan pasti nyalinya nggak kuat untuk keluar jam-jam sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi datang ke tempat itu, karena takut ada razia polisi atau razia juga aparat PPKM ya. Nah, jadi ini ada ekstra sendiri ini keberaniannya, nyalinya untuk datang ke situ. 2 orang kaki di dalam, 2 orang di dalam pelakunya, karena ada 2 jejak dan 2 jejak kaki dan 2 DNA yang asing di situ menurut Dokter Hasri. Dan menurut feeling saya sih ada 3 di dalam, 2 di depan, 1 nunggu di rumah istri mudanya Pak Yosep untuk memonitor Pak Yosep. Itu menurut feeling gue, tebak-tebakan gue aja gitu loh. Nggak mungkin 2 orang datang berani ke situ, datang saat PPKM gitu ya. Itu ya kuncinya, PPKM banyak razia gitu ya. Sulit lolosnya, bahkan terjadi konflik di Jakarta ini tentang berlakunya PPKM ya. Konflik sesama aparat, di daerah juga konflik sesama aparat pada saat PPKM itu, karena masing-masing kan harus melakukan tugas gitu. Ada yang nggak pakai masker, banyak konflik saat PPKM, tapi mereka kok anteng-anteng aja gitu, tenang gitu, sampai ke tujuan gitu ya, mengeksekusi. Pasti ada seseorang yang ahli di sini ya gitu. Itu berikutnya kan memang ini luar biasa sadisnya ini pembunuhnya ya. Memang udah datang ke situ kill, bukan or to be kill and kill istilahnya begitu. Jadi udah dia pukul pakai papan penggilasan gitu ya, berulang kali sampai akhirnya orang
meninggal dunia dengan kerusakan yang hebat. Satu, kedua pakai ditelanjangin pula gitu ya, mau diseret-seret ke atas mobil, mau dibuang kemana itu. Nah kemungkinan itu mau dicor lalu dimakamkan gitu ya di tempat kontrakan mungkin yang udah disiapkan. Kedua kemungkinan mau dimutilisasi dulu, nanti dibuang ke laut atau buang ke kali gitu, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya ini ya. 6 bulan terakhir kan banyak terjadi di Jogja, di Bogor ya. Jadi kejadian yang di Bogor itu mayatnya hasil mutilasi itu di TKP-nya di Tangerang, buangnya ke Bogor ya. Beberapa kasus seperti itu di Surabaya juga, Jawa Timur seperti itu. Jadi dimutilasi di tempat lain dulu atau di tempat TKP, buang tempat lain. Masya Allah, ini benar-benar kejam. Dia wajib dihadapkan, diregu tembak nantinya itu. Semuanya yang terlibat di situ wajib nanti mudah-mudahan hakim mengenakan pasal 340, 338 dan 340 dan segera dieksekusi, wajib itu berhadapan dengan regu tembak ya. Jadi memang psikopat pelakunya, dan ya kemungkinan LGBT ya kelompok itu, dan narkoba, bandar narkoba itu biasanya kalau mengeksekusi orang yang dia sakit orang yang dia targetkan ya seperti itu cara mengeksekusinya, kejam, sadis. Ini ditujukan ke siapa pesannya? Ke Pak Yosep atau ke siapa yang ditujukan? Ini sakit hatinya kemana gitu ya, dendamnya kemana? Apa dendamannya kedua orang itu aja, Ibu Tuti dan Amel? Kemungkinan bisa begitu gitu ya, karena ada sesuatu di situ. Malam itu dipaksa, Amel tidak mau, akhirnya langsung dieksekusi seperti itu. Karena ketiga orang itu, mungkin 2 orangnya itu udah dikenal oleh Amel dan ibunya, sehingga mereka harus mati berdua. Luar biasa. Ini kalau saya menyebutkan ini pembunuhan yang paling kejam di dunia dan layak dihadapkan dengan regu tembak semuanya itu ya. Gitu aja para teman-teman, analisa malam ini si Raja Tega gitu ya, kita kasih judul si Raja Tega, saking kejamnya gitu ya. Oke, terima kasih.